Iga Radio, radionya Saudagar Iga. Saudagar Iga Radio, saatnya kita ikuti Iga Kareba. Kerjasama bidang humas, informasi dan komunikasi publik Diskominfo Pemerintah Daerah Baru dan Iga Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Saudagar Iga Radio. Anda sedang mendengarkan Iga Kareba, ya, program berita terkini yang menyajikan informasi singkat, padat dan jelas untuk Anda. Bersama saya Ria Iga, dan berikut adalah berita utama hari ini. Peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di Kabupaten Barro. Ya, pada Selasa 17 September 2024, Bupati Barru Insinyur Suhardi Saleh menghadiri peringatan Maulid Akbar Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam 1446 Hijriah di Masjid Masdarul Mukminin Jampue, Kelurahan Sumpang Binangai, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru. Dalam sambutannya, Bupati Barru menyampaikan kebahagiaannya atas kehadiran Dr. Nur Taufik Sanusi, Sekretaris Kopertais Wilayah 8 Sulawesi, Maluku dan Papua, yang juga akan menyampaikan hikmah Maulid Nabi. Bupati mengungkapkan kekagumannya terhadap almarhum Kiai Haji Sanusi Bacok, orang tua Dr. Nur Taufik yang dikenal dengan materi dakwahnya tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Bupati juga memaparkan visi Kabupaten Barru, yaitu mewujudkan daerah yang sejahtera, maju dan mandiri, berkeadilan dan bernafaskan keagamaan. Ia menekankan bahwa pencapaian kesejahteraan harus didasari dengan nilai-nilai agama. Bupati juga menambahkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk mendukung kegiatan keagamaan, termasuk memberikan bantuan pembangunan tempat ibadah dan insentif bagi pegawai syara dan imam masjid. Selain itu, Bupati Barru juga menyampaikan apresiasi bagi mereka yang berjasa di bidang keagamaan dengan program umroh bagi pegawai syara dan imam masjid, serta kehadiran pemerintah dalam berbagai kegiatan keagamaan. Bupati Barru juga menegaskan pentingnya keadilan dalam pemerintahan dan mengapresiasi keberhasilan Kabupaten Barru sebagai pengumpul zakat terbaik, hasil sinergi antara pemerintah dan Baznas. Di akhir sambutannya, Bupati juga mengajak seluruh jamaah untuk menyimak ceramah hikmah Maulid sebagai upaya mencontoh keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan sekadar sebagai seremonial belaka. Dan acara ini juga dihadiri oleh perwakilan Kapolres dan Dim 1405 Parepare, Asisten 1 Setda Barru, pimpinan OPD, serta tokoh masyarakat, agama dan adat lainnya. Ya, demikian berita kali ini dikutip dari Humas Barru, dan tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Halo Albi, kamu tahu nggak kalau ikan itu kaya akan protein, asam lemak omega 3, vitamin, serta mineral. Emang kelebihannya bagi tubuh buat apa saja? Dengan mengkonsumsi ikan secara rutin, maka dapat menjaga kesehatan jantung dan otak kita. Selain itu, akan mengurangi resiko penyakit mata, serta menjaga kesehatan tulang dan sendi. Wah, ternyata banyak juga ya manfaat mengkonsumsi ikan baga. Betul sekali, Bi. Makanya, proses budidaya itu menjadi sangat penting dalam menghasilkan produk perikanan budidaya yang sehat dan berkualitas. Proses budidaya harus dilakukan secara baik dengan memperhatikan berbagai aspek, salah satunya aspek kesehatan ikan dan lingkungan. Proses budidaya yang baik antara lain harus diawali dari pemilihan lokasi yang tepat, lalu penggunaan benih ikan yang berkualitas, pemberian pakan ikan yang terdaftar di KKP, dan penggunaan obat-obatan terdaftar yang sesuai dengan peruntukannya, serta rutin melakukan monitoring penyakit ikan. Tapi Mak, sesuatu yang sehat itu kan harus diawali dari proses yang sehat juga ya? Iya Bi,
Dan saat ini, Kementerian Kelautan dan Perikanan melalui kebijakan ekonomi biru terus berupaya mengembangkan perikanan budidaya yang ramah lingkungan dan mengedepankan aspek keseimbangan ekologi agar perikanan budidaya dapat menjadi sumber pangan berkelanjutan serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat dengan tetap menjaga dan melindungi ekosistem dan lingkungan. Oh gitu ya, Mak. Udah lihat proses budidaya ikan yang kurang baik belum, Bi? Jangan ya, Dek ya. Budidaya ikan yang sehat dan bertanggung jawab dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Mari wujudkan masa depan yang sehat dan berkelanjutan. Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya baik Saudara Iga, Anda masih bersama dalam acara Iga Kareba di Masjid Babur Rahman dan peringatan Maulid Nabi di Dusun Pising. Pada hari Ahad 24, Bupati Baru Insinyur Saleh di Baru meresmikan Masjid Babur Rahman di Dusun Pising, Desa Gatareng, Kecamatan Pujananting. Acara tersebut ditandai dengan pengguntingan pita dan resmian sekaligus menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Turut hadir dalam acara tersebut PLT Ketua TPPKK, Pimpinan OPD, Camat Pujananting, Kapolsek Pujananting, Kepala Desa Gatareng, serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Bupati Baru mengungkapkan rasa terima kasih dan kebanggaan atas kebersamaan masyarakat Dusun Pising yang telah berkontribusi dalam pembangunan masjid. Ia menekankan bahwa pembangunan rumah ibadah merupakan bagian dari visi misi Kabupaten Baru untuk mewujudkan daerah yang sejahtera dan berkeadilan. Terkait peringatan Maulid Nabi, Bupati menekankan pentingnya menjadikan momen tersebut sebagai ajang untuk meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia juga mengajak masyarakat untuk menjadikan teladan Nabi Muhammad sebagai inspirasi dalam kehidupan sehari-hari. Menjelang pemilihan kepala daerah, Bupati Baru juga mengingatkan pentingnya menjaga ukhuwah dan silaturahmi di tengah perbedaan pilihan politik. Ya, demikian berita dari Kabupaten Baru, Saudara, dan terima kasih atas perhatian Anda. Dan tetaplah bersama kami untuk berita selengkapnya setelah jeda berikut ini. Resistensi antimikroba merupakan silent pandemic yang telah menjadi isu global dan serius untuk segera ditangani. Resistensi antimikroba terjadi ketika mikroba seperti bakteri, virus, jamur, atau parasit menjadi kebal terhadap pemberian antibiotik, sehingga penyembuhan penyakit akan semakin sulit, serta meningkatkan resiko penyebaran penyakit yang serius dan berpotensi menyebabkan kematian. Resistensi antimikroba diyakini tidak hanya berdampak bagi kesehatan manusia, tetapi juga pada hewan, tumbuhan, dan ikan. Resistensi antimikroba pada ikan, khususnya bagi ikan yang dibudidayakan, dapat terjadi akibat dari penularan melalui bakteri resisten yang ada di lingkungan, serta praktik penggunaan obat-obatan seperti antibiotik yang tidak sesuai dengan ketentuan, baik jenis, cara, jumlah, dan waktu pemberian. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat mengakibatkan penurunan kualitas lingkungan budidaya. Ikan sakit sulit disembuhkan, menurunkan jumlah produksi dan produktivitas, menurunkan kualitas produk, serta menurunkan pendapatan pembudidaya ikan. Resistensi antimikroba pada perikanan budidaya dapat dicegah melalui penerapan budidaya ikan yang sehat. Gunakan antibiotik hanya untuk pengobatan ikan sakit secara bijak dan bertanggung jawab, serta pastikan antibiotik tersebut telah terdaftar di Kementerian Kelautan dan Perikanan. Ayo kita cegah resistensi antimikroba di perikanan budidaya demi masa depan yang lebih sehat. Kalau tidak kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi?
Advokasi dan informasi ini dipersembahkan oleh Food and Agriculture Organization, Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Ya baik Saudagar IGA, kita kembali lagi dalam acara IGA Kareba. Berita yang dikutip dari penarakyat.com. Ya, Polres Baru terjunkan ratusan personil amankan pengundian nomor urut paslon Pilkada Baru. Polres Baru terjunkan ratusan personil Kepolisian Resor Baru yang mengerahkan ratusan personil gabungan untuk mengamankan pengundian nomor urut pasangan calon bupati dan wakil bupati peserta Pilkada Kabupaten Baru 2024 di kantor KPU Kabupaten Baru. Adapun personil gabungan yang dikerahkan berasal dari Polres Baru, Kodim 1405 Parepare, Satpol PP dan Dinas Perhubungan Kabupaten Baru. Kapolres lebih lanjut menyebutkan bahwa pihaknya telah membagi objek pengamanan menjadi 3 zona, di mana lokasi pengundian nomor urut menjadi fokus pengamanan. Dan selain itu lokasi berkumpulnya massa pendukung paslon juga dijaga dengan ketat. Jalan di sekitar kantor KPU juga dilakukan rekayasa yang bersifat situasional dengan mempertimbangkan dinamika di lapangan. KPU Kabupaten Baru telah resmi menetapkan 3 paslon bupati dan wakil bupati Kabupaten Baru dalam Pilkada 2024. Ketiga paslon tersebut Haji Aras Askamaspe dan Ulfa Suwardi beserta dengan Mudasir serta Andi Inak Kartika bersama dengan Abustan. Pengundian nomor urut berakhir pukul 12:40 dan seluruh massa pendukung membubarkan diri dan meninggalkan pelataran kantor KPU dengan tertib dan aman. Kita ke berita yang kedua, Saudagar. Berita yang dikutip dari minasannews.com. Ya, mohon maaf. Berita yang dikutip dari minasannews.com. Ya, bocah patah lengan saat terjatuh di wahana bermain pasar malam yang diduga belum kantongi izin. Beredar video orang tua korban tak menampik jika putranya terjatuh saat bermain di wahana pasar malam di Ralla, Kelurahan Lompok Riaja, Kecamatan Tanete Riaja. Meski ibu ini tidak mau keberatan dengan apa yang dialami anaknya, tetapi sejumlah pihak menyebutkan jika wahana permainan pasar malam ini yang dikenal sebagai warga dengan istilah hoya-hoya tersebut sama sekali belum kantongi surat izin operasi. Ironisnya, meski belum memiliki izin dari pihak kepolisian, pelaksana wahana bermain ini juga melakukan aktivitas hingga menyebabkan seorang bocah terjatuh saat bermain di luar jam operasi dari wahana bermain. Salah seorang perwira di Polres Baru mengakui jika wahana bermain pasar malam di Ralla tidak memiliki izin operasi. Dan menurut perwira ini sebenarnya di waktu sekarang tidak boleh ada izin kegiatan keramaian karena situasi pilkada sementara berlangsung. Sementara itu Kasat Reskrim Polres Baru AKP Salehuddin yang dihubungi secara terpisah pada hari Senin 23 September menyebutkan bahwa pihaknya akan mengkoordinasi keberadaan wahana bermain di wilayah Ralla. Penanggung jawab wahana bermain ini, Hermanjo, yang dikonfirmasi mengakui kalau proses permohonan izin dari pihak kepolisian sudah dimasukkan ke Polres Baru setelah sebelumnya bermohon ke Kesbag untuk memperoleh surat rekomendasi. Herman juga menyatakan jika dirinya sebagai pelaksana dari wahana bermain di Baru dan selama berada di Baru. Baik, Saudagar, itulah berita yang dikutip dari minasannews.com yang sebagai berita terakhir juga di hari ini, tentunya di hari Selasa 24 September 2024. Dan terima kasih telah menyimak IGA Kareba di IGA Radio. Saya Ria Iga pamit undur diri, tetaplah bersama kami untuk program menarik lainnya. Selamat pagi dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nita, cantik banget hari ini. Kenapa nggak sering-sering pakai rok kayak gitu? Bikin suasana kantor jadi seger nih. Tolong berhenti, Roy. Itu nggak pantas. Bercanda kok. Nggak usah baper.
Bercanda? Tidak, itu adalah pelecehan seksual. Banyak orang mengalami hal seperti ini setiap hari dan ini tidak boleh dianggap remeh. Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) melindungi setiap orang dari pelecehan baik verbal maupun fisik. Ingat, pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan itu adalah tindakan yang melanggar hukum. Jika Anda atau orang yang Anda kenal khususnya perempuan dan anak menjadi korban pelecehan seksual, jangan diam. Laporkan ke Sapa 129 atau WhatsApp ke 08111 129 129 yang siap mendengarkan dan membantu Anda. Lawan pelecehan seksual. Jangan biarkan pelaku bebas dari jeratan hukum. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dan Jaringan Radio Komunitas Indonesia. Baiklah murid-muridku sekalian, sekarang kita akan masuk ke jurus selanjutnya. Baik, Guru. Sekarang kita akan belajar jurus terbaik dari guru, yaitu jurus tendangan tanpa bayangan. Hah? Tendangan tanpa bayangan, Guru? Ya, sekarang kalian pasang kuda-kuda dulu. Tarik nafas dan tendang. Aduh, Guru. Kamu kenapa? Badan saya sakit, Guru. Rematik, asam urat, kolesterol, dan penyakit yang lainnya terasa lagi, Guru. Penyakit jangan dipelihara, tapi dicegah. Ayo, cegah penyakit dengan cara hidup sehat dan konsumsi Bio7 setiap hari dengan teratur. Bio7 mengandung bahan herbal alami yang baik untuk kesehatan tubuh kita. Herbal ampuh, ya Bio7. Dapatkan jamu tetes Bio7 di Gerai Sehat, apotek, dan toko obat terdekat di wilayah Anda. Untuk info lebih lanjut, Anda bisa menghubungi di nomor 0812 2323 5544 di 0812 2323 5544.